Oke, selamat siang, pagi, sore untuk anak-anakku mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika, program studi Sistem Informasi Akuntansi. Yang menjadi bimbingan saya di periode 1 2020. Seperti janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan bahas satu persatu outline yang kalian ambil supaya memudahkan kalian mengerti, jadi kalian tidak perlu mendengarkan outline lain yang bikin kalian tambah bingung. Jadi dengarkan saja outline yang kalian akan ambil, yang kalian sudah ambil. Oke. Untuk outline yang sekarang akan kita bahas adalah aplikasi program interaktif. Kebetulan untuk sistem informasi akuntansi di tempat saya, mahasiswa saya cuma satu orang doang saja yang mengambil outline ini. Nanti kita bimbingan dibantu oleh Pak Supriyatin, dan saya sebagai pembimbing kalian akan mengarahkan, membantu kalian. Yang salah saya coba luruskan, kalian saya dorong untuk mengerjakan tugas akhir sesuai dengan deadline-nya dan tepat, supaya bisa selesai dengan tepat waktu. Dan kalian nanti biasanya proses bimbingannya pasti saya akan ada diskusi yang saya memposisikan diri saya sebagai penguji juga. Jadi supaya Anda siap ketika saya tanyakan, ketika nanti di sidang tugas akhir kalian sudah tahu jawaban-jawaban apa yang harus kalian sampaikan, harus berikan kepada penguji. Oke. Untuk bimbingan tugas akhir yang mengambil outline aplikasi program interaktif, saya ancungkan jempol buat Anda karena memang jarang sekali mata kuliah outline ini diambil oleh mahasiswa dari prodi SIA. Oke. Outline-nya adalah seperti ini. Saya kira cukup singkat saja. Kalau untuk outline tugas akhir program interaktif itu, nanti kalian bisa bikin programnya berbasis desktop, web, animasi, atau mobile. Jadi terserah kalian mau pakai bentuknya seperti apa. Dan saya minta tolong lihat penulisannya di dalam laporan tugas akhir, dan outline-nya harus membuat seperti apa. Biasanya ada di bawahnya, nanti ada contohnya harus seperti apa menulisnya. Oke. Karena di bab 3 untuk aplikasi program interaktif ini tidak diberikan struktur harus menulis apa pembahasannya, hanya ada bab 3 pembahasan. Kenapa? Karena kalau kalian membuat program berbasis desktop, berbasis web, berbasis animasi, berbasis mobile, pasti penulisannya berbeda-beda. Nah, karena pembahasannya ini tidak didetailkan, maka kalian harus melihat dari metode pengembangan software yang kalian pakai. Di pendahuluan bab 1 kalian lihat di 1.3.2 apa sih pengembangan software yang kalian pergunakan. Ya, di mata kuliah sistem basis data itu kalian, atau di mata kuliah lainnya, banyak pengembangan software yang dibahas. Kalau di kampus biasanya kita mempelajari dengan metode waterfall. Tapi kalau kalian menggunakan Rapid, menggunakan apa, itu terserah. Nah, lalu bab 3 isinya apa? Yaitu langkah-langkah metode pengembangan software ya. Misalnya contohnya kalian pakai waterfall. Dimulai dari apa? Analisis. Apa analisisnya? Buat di bab 3-nya. Langkah kedua apa? Buat teorinya apa? Langkah keduanya apa? Bahas di bab 3. Seperti itu. Jadi makanya konsepnya bebas, itu sesuai dengan metode pengembangan software yang kalian pilih. Oke, harus nyambung. Jangan sampai kalian bikin metode pengembangan softwarenya apa, tapi pembahasannya nggak nyambung. Begitu. Ini metodenya misalnya pakai Rapid, tapi kalian buat bikin pembahasannya seperti waterfall, itu jadi nggak nyambung semuanya. Oke, nanti kalau misalnya kalian butuh metode pengembangan software, bisa lihat dari Mbah Google, atau saya berikan linknya. Bukunya memang dalam buku bahasa Inggris, tapi langkah per tahapnya kalian tahu. Jadi ada beberapa pengembangan software, langkah awal itu apa, langkah kedua apa, nah kalian harus buat seperti itu. Oke, nah itulah pembahasan dari aplikasi program interaktif, dan mahasiswa kebanyakan kesulitannya di situ. Bu, saya harus bab 3 ngapain ya?
gitu. Karena tulisannya cuma pembahasan aja. Oke, karena tulisannya pembahasan, kamu lihat di 1.3.1.3.2 apa metode pengembangan software yang kamu pakai. Nah, itulah yang harus kamu buat gitu. Oke? Nah, yang membedakan kembali adalah saya lihat di outline-nya ada surat serah terima aplikasi. Oke. Surat serah terima aplikasi. Jadi setelah kita melampirkan surat keterangan PKL atau riset, kita harus melampirkan surat serah terima aplikasinya, ya. Nah, itu nanti ada contohnya, ada di bawah ketentuan yang harus saya sebutkan. Nah, untuk program studi sistem informasi akuntansi, semua outline mewajibkan melakukan riset. Yang sudah saya jabarkan, yaitu harus tertulis di surat risetnya telah melakukan riset selama 1 bulan. Ditulis tanggalnya, tanggal, bulan, tahun, supaya clear, jelas. Bukan diizinkan, bukan bekerja, bukan apapun, karena ada yang melampirkan sertifikat. Saya nggak ngerti apakah memang tidak ada surat risetnya, tapi setelah saya diskusi ternyata anaknya surat risetnya hilang, jadi melampirkan sertifikat kepesertaan. Ya jangan begitu, itu namanya tidak bertanggung jawab. Yang diminta surat riset tolong didapatkan surat risetnya. Oke. Lalu wajib ada transaksinya gitu. Jadi bukan berarti karena tulisannya adalah desktop web animasi, ya udah animasinya bikin cuman tembak-tembakan balon atau cuman ngewarnain atau cuman apa, tidak bisa seperti itu, ya. Cari yang ada transaksinya, cuman bikin programnya berbasis animasi, berbasis web, contohnya. Atau misalnya kalau dibilang ada transaksinya, misalnya ada database-nya. Kalau misalnya kalian ya kalau bikin program animasi kayak permainan animasi deh, apa ya, Onet yang paling gampang, yang sering kita pakai. Nah, itu kan ada save-nya, ada levelnya, ada segala macamnya, ada historinya, seperti itu, ya. Pembahasan disesuaikan dengan tema yang dipilih. Nomor 3. Jika web, maka harus dinamis. Tidak boleh menggunakan CMS. Ingat, karena cuma ceplok-ceplok doang kalau pakai CMS. Jadi harus pakai Joomla nggak boleh, WordPress apalagi, Drupal dan lain sebagainya. Jadi Bu, boleh nggak pakai framework kita membuatnya? Monggo pakai framework. Karena framework itu bukan CMS, ya. Beda, CMS dengan framework itu beda. Jadi kalau kalian mau pakai Bootstrap, monggo, karena Bootstrap hanya framework saja. Kalian mau pakai framework lain tuh silakan, karena framework itu hanya untuk mempermudah desainnya saja. Tapi di dalamnya tetap kita harus membuat sebuah coding, ya, untuk koneksi database dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman yang boleh digunakan adalah berbasis desktop, Visual Basic, Fox Pro atau Delphi. Bahasa pemrogram berbasis web itu PHP, JavaScript, CSS, HTML. Bahasa pemrogram berbasis objek Java atau VB.NET. Ya. Saya agak sedikit tekankan untuk mata kuliah ini bukan berarti kalian mengambil mata kuliah ini terus bikin program seperti biasa aja saya terima. Saya tidak bisa, maksudnya tidak ada alasan yang jelas, karena yang saya minta nanti kita akan bahas ACC-nya, judul yang di ACC itu harus seperti apa sih Bu Ayu maunya, seperti itu. Bukan Bu Ayu maunya ya, tapi kan ini karya ilmiah kalian ya. Ya, jadi harus hasilnya ya semaksimal mungkin gitu. Ya, jadi tolong untuk yang membuat program ini dilihat bahasa tujuannya mau ngapain, terus jenis program yang kamu mau buat seperti apa. Nah, di sini ada poin yang lebih jelas. Tema yang dapat diangkat jika memilih desktop web seperti sistem informasi akademik, sistem informasi penjualan, sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi misalnya kamu membuat sistem informasi akademik. Kalian sudah ada contohnya ya, ruang mahasiswa kalian adalah sistem informasi akademik. Nah, kalau kalian ingin membuat, ya buatlah sebuah sampel seperti itu. Asumsinya misalnya gini, kalian melihat bahwa di informasi akademik basic sangat cukup baik, sangat cukup bagus dan baik, karena di situ kamu udah bisa dapat ketahuan kamu sudah bayar kuliah atau belum, kamu ada nilainya berapa, kamu ada informasi
bisa ketemu dosen, bisa ambil nilai, bisa mengajukan surat riset. Jadi ada program interaktifnya. Nah, kamu coba cari tempat riset yang belum seperti itu. Lalu kamu ambil komponen BSI di webnya BSI atau misalnya tempat BSI seperti ini, coba terapkan. Bisa nggak itu diterapkan di tempat riset kalian seperti itu. Yang keenam, jika sains bisa animasi pembelajaran, perhitungan sistem bilangan. Animasi pembelajaran, ya. Animasi pembelajaran itu banyak. Tolong jangan animasi pembelajarannya yang level cuman ngewarnain atau cuman dia menyebutkan itu binatang apa. Coba lebih dikembangkan. Gimana? Saya pernah melihat sebuah buku untuk anak yang TK itu, jadi dia disuruh menghitung dulu, menghitung 1 ditambah 1 2, jika 2 maka warnanya harus apa. Gabungkan interaktif seperti itu, begitu. Jadi ada inputan dari si user untuk mengisi sesuatu, untuk berinteraksi. Jadi ada interaksinya antara program dengan sistem. Jadi jangan cuma hal yang simple, coba bikinnya animasinya seperti itu, ya. Jadi atau misalnya ada 10 balon, jika dikurangin ini maka balonnya sisanya berapa, disuruh pecat, sisanya 8, maka yang harus dipecahkan berapa gitu, atau harus diwarnai berapa. Itu namanya pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran yang lain. Atau misalnya kalian membuat situs-situs pembelajaran, monggo, tapi berbasis sains. Jika mobile, aplikasi berbasis Android seperti program kalkulator, konversi bilangan dan lain-lain, sudah banyak contohnya di Google, ya. Tolong buatnya jangan lebih buruk dari yang ada di dunia luar. Atau maksudnya kalian kan harus observasi dulu kan, program-program apa aja sih yang dasar yang sudah ada di dunia internet atau di dunia Android atau apa, atau dunia mobile. Jangan buatnya lebih jelek, ya kan. Contohnya misalnya saya bikin tambah-tambahan, tambah kali bagi pakai mobile. Loh, kan di semua mobile sudah ada kalkulator. Kalian bikin programnya apa? Spesialnya apa? Harus seperti itu, ya. Nah, saya sih sebenarnya sangat menyarankan mahasiswa untuk membuat nomor 5 atau nomor 6 seperti itu, karena mobile memang belum diajarkan di kampus, ya. Tapi kalau misalnya, Bu, boleh nggak saya membuat animasi berbasis mobile? Monggo. Saya boleh nggak membuat sistem informasi akademik berbasis mobile seperti kalian M-Student? Boleh nggak? Boleh. Seperti itu, ya. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat manual book, ya, manual book. Lalu yang pertama manual book, yang kedua bukti penyerahan aplikasi ke perusahaan, atau bukti serah terima. Nanti saya berikan contohnya. Dan dosen pembimbing mengarahkan untuk dibuatkan haki. Nanti saya bantu bagaimana itu bisa menjadi haki. Makanya ingat, tugas akhir program akan dijadikan HKI, hak kekayaan intelektual, di mana bahwa hak kekayaan, jadi kalau itu kalian buat, itu jadi hak milik Anda, jadi hak milik penyusun, ya kan, penyusun. Nah, jangan bikinnya sama seperti yang ada di luar, nanti kan jadi itu plagiarisme, penyomot aplikasi, nggak diedit lah kayak begitu, ya. Nah, ini contoh dari berita acara serah terima. Ini adalah berita acara serah terima, bisa lihat di panduan laporan tugas akhir, silakan lihat di situ. Makanya panduan wajib dipegang, ya, karena semua lengkap ada di situ. Dibaca, masa pembimbingnya yang ngebaca, bukan mahasiswa yang membuat tugas akhir. Oke, ini contohnya. Siapkan dokumentasinya, memang tidak disuruh lampirkan, tapi saya minta tolong dokumentasinya disiapkan saja. Jikalau nanti kita butuhkan, kalian sudah ada bentuk dokumentasinya. Oke, ini manual book. Ini manual book dari mahasiswa saya yang membuat tugas akhir. Dokumen manajemen control application, dia menggunakan Bootstrap, dia membuat berbasis web untuk manajemen kontrol. Jadi pengajuan kayak kita, kalau kamu mengajukan surat riset, nah seperti apa. Tapi ini untuk perusahaan, di mana dia untuk mengajukan. Bentuknya seperti ini, membuat manual booknya. Nah, seperti ini. Oke, jelas.
gampang. Nanti kalau kalian minta contoh bisa saya berikan contoh, atau ya sebenarnya seperti kayak kita bagaimana sih jalan manual bukti itu, isinya adalah bagaimana cara menjalankan program tersebut aja. Form tersebut, form atau aplikasi tersebut, gimana sih cara jalaninnya, apa yang harus saya isi gitu. Bagaimana mengisinya, syaratnya apa, seperti itu. Itu manual Bu. Oke. Menurut saya cukup ya kalau untuk yang animasi penerancangan program, animasi aplikasi program interaktif. Karena aplikasi program interaktif itu kesulitannya adalah membuat programnya. Kalau riset, itu kalian bisa mengambil riset dimanapun yang manual, yang belum ada aplikasinya, kalian buat aplikasinya. Tapi buat programnya yang susah. Jadi nanti waktu yang saya berikan untuk bab 3 itu sangat panjang, hampir sebulan kalau nggak salah. Itu sebulan itu manfaatkan untuk membuat program. Diskusi silahkan, nanti pasti saya akan buat forum diskusi, karena program tidak saya izinkan selesai programnya baru laporan ke saya. Kita bahas dulu konsepnya, kita bahas dulu kalian mau buatnya apa yang saya minta kembangkan, apa yang tidak perlu dibuat. Karena dari pengalaman saya membimbing mahasiswa, ketika membuat sebuah program itu analisisnya lebar banget, sehingga bikin programnya luas banget, padahal waktu yang ada hanya sedikit. Jadi nanti akan saya coba arahkan biasanya gimana menganalisis secukupnya, lalu membuat rancangan secukupnya, dan membuat program sebaik mungkin sesuai dengan analisis. Kita menghitung antara waktu pengerjaan program dan waktu penulisan supaya tidak terlalu jauh berbeda penulisannya. Oke. Jadi untuk yang mengambil aplikasi program interaktif, saya berharap bisa membuat program sebaik mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan berfungsi sebaik mungkin. Bukan hanya dibuat hanya untuk bikin tugas akhir saja, atau hanya ya gitu aja Bu, tapi tidak ada alasan jelasnya kenapa membuat aplikasi program tersebut. Catatan terakhir dari saya yaitu terus semangat, selalu berpikir positif. Semua halangan yang kalian rasakan sekarang itu akan menjadi pembelajaran ke depannya, dan saya yakin kalian pasti bisa dan sanggup menyelesaikannya semua. Tetap semangat semuanya. Selamat belajar dan menyelesaikan tugas akhir.